Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema dibuang atau diutus. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Yeremia pasal 29. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sahabat-sahabat Kristus, ada 2 pemuda hanya diterima di perguruan tinggi negeri PTN pilihan terakhir mereka. Meski kecewa, keduanya pun mulai kuliah. Bedanya, yang pertama merasa terbuang dan sekadar bertahan, sedangkan yang kedua kuliah sebaik mungkin, karena percaya Tuhan punya rencana indah dengan menempatkannya di sana. Ia menjadi mahasiswa yang meraih prestasi berskala nasional, membuat bangga baik kampus maupun orang tuanya. Sahabat-sahabat Kristus, Allah melalui Nabi Yeremia meminta umatnya dalam pembuangan memilih sikap seperti mahasiswa kedua tadi. Sebagai keturunan Abraham, bangsa Israel telah dipilih untuk diberkati dan memberkati segala bangsa.
Bandingkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Memang 70 tahun di Babel adalah hukuman atas pelanggaran mereka. Namun rancangan berkat Allah tetap akan digenapi pada waktunya. Tak heran Allah mengutus mereka mengusahakan shalom di tempat yang tidak mereka suka. Allah mau mereka hidup normal, bahkan maksimal, sebagai wujud kesaksian umat pilihannya di tengah bangsa asing. Dalam perspektif surga, bangsa yang dibuang itu sebenarnya juga sedang diutus oleh Allah. Baru pindah rumah, kuliah, atau bekerja di tempat yang tidak kita suka, sebagai murid Kristus kita punya dua pilihan sikap. Pertama, kita bisa berkata, tempat dan orang-orang yang tak kusukai ini tidak menjanjikan masa depan buatku. Kedua, kita bisa berkata, aku akan lakukan yang terbaik. Allah ada di tempat ini dan Dia punya rencana atas hidupku, juga atas tempat dan orang-orang yang tidak kusukai ini melalui hidupku. Sikap mana yang Anda pilih? Sahabat-sahabat Kristus, seorang buangan sekadar bertahan, tetapi seorang utusan menjaga kesaksian dan mengusahakan perubahan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.